Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan pemaparan hari ini di Mercu Buana Conference Industrial Engineering tahun 2023 dengan tema Lean and Green for Sustainability Development Goals in the 4.0 Era. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih pada kesempatan ini kami mengambil judul analisis kinerja perusahaan menggunakan metode balance scorecard di PT Nutek Mundi Arta. Perkenalkan, saya Muhammad Mawan Arifin, Melan Agustian, dan Muhammad Farel Fawazi. Kami dari Departemen Industri, kebetulan dari dua universitas, yaitu Universitas Borobudur dan STT Wastu Kencana Purwakarta. Latar belakang permasalahan adalah persaingan bisnis antar perusahaan dewasa ini sangat ketat. Perusahaan harus mampu bersaing secara kompetitif sehingga perusahaan perlu mengukur kinerjanya dalam jangka waktu tertentu agar mendapatkan gambaran kondisi kinerja perusahaan. Perusahaan membutuhkan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan yang dapat bersaing dan berkembang dengan baik. Hal ini penting. Yang berperan dalam perkembangan ini adalah faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. PT Nutek Peneri Astra yang dipilih sebagai objek penelitian kami adalah industri yang bergerak di bidang jasa pembuatan cutting, assembling, dies cutting untuk kebutuhan part otomotif, serta malcutting, mandrel, dan sebagainya untuk kebutuhan industri. Di mana penjualan di PT Nutek Peneri Arta untuk periode April sampai Oktober 2020 tidak ada peningkatan penjualan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan hanya 1% per bulan. Berawal dari itu, akhirnya kami berusaha untuk bagaimana memberikan gambaran kinerja perusahaan cenderung stagnan ini. Harusnya kondisi perusahaan yang baik memiliki tingkat penjualan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, akan mampu meningkat daya saing perusahaan. Hal ini perlu adanya penurunan kinerja yang saat ini menggunakan balance scorecard yang pernah disampaikan atau diperkenalkan oleh Pak Robert Kaplans and Norton tahun 1996 sebagai metode penurunan kinerja yang komprehensif yang disusun dalam 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil pengukuran penerjemahan nanti diterjemahkan dalam pemetaan strategis yang merupakan bagian dari kerangka balance scorecard untuk menggambarkan langkah-langkah strategis untuk penciptaan nilai yang dapat membantu PT Nutek Tunti Arta memperbaiki kondisi perusahaan dari tahun-tahun berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan metode balance scorecard dan membuat pemetaan strategi pengembangan perusahaan tersebut. Tinjauan pustaka, kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Bentuknya yang dapat berwujud dan tidak berwujud, dan alat tergantung pada bentuk dan proses pekerjaannya. Pengukuran kinerja pernah disampaikan menurut Larry Dietstorff dalam Yono 2022, menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses pencatatan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses. Konsep balance scorecard merupakan suatu pendekatan untuk mengukur kinerja yang akan menilai kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Pemikiran balance scorecard adalah mengukur kinerja strategi perusahaan dari 4 sudut berbeda. Balance scorecard menunjukkan adanya pengukuran kinerja yang menggunakan pengukuran finansial non-finansial, terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, proses pembelajaran, dan pertumbuhan. Yang terakhir adalah strategi map model, yaitu pemetaan strategi juga dapat diartikan sebagai bagian strategis dari kerangka balance scorecard untuk menggambarkan strategi untuk penciptaan nilai. Konsep ini diperkenalkan Robert S. Kaplan dan David Norton sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan perspektif balance scorecard.
Metode penelitian, pengumpulan data diperoleh dari wawancara, teknik dokumentasi, kuesioner pada manajer, karyawan, dan customer PT Newtek Poliarta. Yang dapat dilihat dari sini antara populasi dan sampel, di sini ada sampel internal eksternal. Yang sampel internal adalah terdiri karyawan dan terdiri dari 183 karyawan yang meliputi manajer dan karyawan, dan yang untuk eksternal adalah 9 perusahaan yang menjadi customer dari PT Nutek Bunti Astra. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan wawancara, rekayasa dokumen, dan kuesioner menggunakan indikator-indikator yang terdapat dalam bahan scorecard. Pengolahan data. Hasil dari pengolahan data di sini yang pertama adalah pengolahan data strategi perusahaan. Didapatkan adalah bahwa strategi saat ini yang dilakukan PT Nutek Bunti Arta adalah sangat baik. Hasil peringkat atribut berdasarkan nilai tertinggi yang terendahnya dapat kita lihat pada tabel 1. Yang pertama adalah atribut strategi, tujuan strategi. Di sini mendapatkan 45, atribut pengurusan strategi 35, atribut pelatihan 16. Jadi peringkat tertingginya adalah pada atribut strategi yang menjadi prioritas utama perusahaan untuk mengembangkan. Yang rendah nantinya akan dilakukan sebagai perbaikan. Yang kedua adalah pengolahan data perspektif keuangan. Perspektif ini dianalisis dari net profit margin, return on investment, and return on equity. Secara keseluruhan ketiga rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Terlihat bahwa di setiap tahunnya 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan bahwa terjadi penurunan. Hal ini tidak sebanding dengan aktiva yang dikeluarkan perusahaan, sehingga setiap tahunnya perusahaan mengalami penurunan laba yang berdampak pada tidak efektifnya dari perspektif keuangan dari perusahaan. Hasil pengolahan data di sini yang tahap pertama ini adalah pengolahan strategi usaha. Fokus perbaikannya adalah pada strategi dan pelatihan. Pengolahan data perspektif pelanggan adalah fokus pada atribut mutu dan waktu. Pengolahan data perspektif keuangan perbaikannya adalah pada rasio NPM. Yang keempat ada pengolahan data pasar, pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan profitabilitas berdasarkan nilai dari sikap manajer bahwa kondisinya sangat puas. Hal ini dapat dikatakan bahwa Nutek Mundialta dilihat dari perspektif pelanggan adalah sangat baik. Hasil atribut tertinggi terendahnya bisa kita lihat pada tabel 4 bahwa pangsa pasar memiliki peringkat tertinggi untuk menjadi prioritas perbaikan. Yang berikutnya adalah pangsa pasar ini menjadi ukuran terpenting dalam pengembangan dari perusahaan. Yang berikutnya adalah retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Yang kelima adalah pengolahan data bisnis internal. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa PT Indiastra sikap manajer adalah sangat puas. Dapat dikatakan bahwa PT Pintu Teknologi Arta apabila dari perspektif bisnis internal adalah baik. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel 5 berikut. Yang tertinggi adalah pada proses operasi, yang kedua adalah proses inovasi dan layanan purna jual. Proses operasi menjadi ukuran terpenting bagi manajer memberikan kepuasan pelanggan, kemudian inovasi dan layanan purna jual. Hasil dari pengolahan yang tahap berikutnya ini adalah ukuran terpenting bagi manajer persepsi pelanggan adalah retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Pengolahan data bisnis internal, ukuran terpenting yang dapat memberikan kepuasan pelanggan adalah proses inovasi dan layanan purna jual. Pengolahan data perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di sini berdasarkan hasil pengukuran adalah sangat puas, berarti bahwa apa yang diinginkan karyawan dan kondisi perusahaan saat ini adalah sangat baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja Pundi Arta dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah baik. Hasil peringkat atribut berdasarkan pilihan tertinggi terendah bisa kita lihat pada tabel 6. Yang pertama adalah komunikasi, yang terpenting. Yang kedua adalah dukungan, yang ketiga adalah penghargaan. Dari hasil ini, bahwa komunikasi merupakan ukuran yang dianggap paling penting bagi karyawan. Yang berikutnya adalah dukungan dan penghargaan.
Yang ketujuh ada pengolahan data kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem informasi, motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Hasil yang didapatkan dari penilaian sikap manajer terhadap kondisi perusahaan adalah sangat puas. Hal ini dapat diartikan bahwa manajer mempunyai keyakinan yang sama terhadap kinerja perusahaan. Hasil peringkat atribut berdasarkan nilai yang tertinggi terendah dapat dilihat pada tabel 7. Yang tertinggi adalah motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Yang kedua adalah kapabilitas karyawan. Yang ketiga adalah kapabilitas sistem informasi. Dari hasil ini yang terpenting adalah motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan merupakan ukuran yang paling penting. Hasil berikut ini yang menjadi langkah perbaikan yang terpenting dan langkah perbaikan yang akan dilakukan. Di dalam pengolahan data preskriptif pembelajaran pertumbuhan bahwa komunikasi adalah ukuran yang paling penting, pertimbangan lain yang mempengaruhi kepuasan adalah dukungan dan penghargaan. Pengolahan data kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem informasi, dan motivasi pemberdayaan keselarasan. Motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan adalah langkah terpenting bagi manajer untuk menentukan sejauh mana kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Analisa hasil dan pembahasan hasil pengolahan data dari 4 perspektif, perspektif keuangan, bisnis internal, pembelajaran pertumbuhan, serta perspektif pelanggan yang ditunjukkan pada tabel 8, bahwa yang strategi usaha mempunyai nilai sangat baik, bisnis internal mempunyai nilai yang baik, pertumbuhan pembelajaran mempunyai nilai yang baik, sisi customer mempunyai nilai yang sangat baik, dan sisi keuangan menurun dan tidak baik. Dari 4 perspektif, didapatkan bahwa 3 perspektif itu mempunyai hasil yang baik dan 1 perspektif mempunyai hasil tidak baik yang memerlukan perbaikan karena hasilnya perlu mempunyai nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya. Analisa hasil dari pengolahan data diterjemahkan dalam strategi map model. Perspektif keuangan dikarenakan laba dihasilkan tidak efektif, maka dilakukan perbaikan, diperlukan penerjemahan, pemetaan strategi untuk menerjemahkan hasil dari balance scorecard pada gambar berikut. Yang paling bawah adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, itu adalah meningkatkan aktivitas pengecekan lapangan dan studi banding. Itu nanti akan meningkatkan performa dan kapasitas mesin dan tetap mengutamakan perawatan, dapat meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan kinerja keuangan. Membangun budaya 5S, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses, meningkatkan kualitas, meningkatkan rasio laba, dan meningkatkan kinerja keuangan. Mendorong partisipasi karyawan, dapat meningkatkan produktivitas, dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dapat meningkatkan penggunaan anggaran yang akhirnya berdampak pada peningkatan rasio dan meningkatkan kinerja keuangan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, strategi bisnis PT Winutek Putri Arda berdasarkan menggambarkan bahwa sikap manajer terhadap kondisi perusahaan sangat puas, artinya strategi bisnis saat ini adalah bagus. Jika dilihat dari rasio NPM tertinggi, keuangan tidak efektif terlihat pada tahun 2020 lebih kecil dari 2019 dan 2018. Hal ini disebabkan tingginya beban bunga yang harus ditanggung oleh PT Puntek Pundi Arta, tingginya tingkat penjualan tidak sebanding dengan peningkatan keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja PT Puntek Pundi Arta dilihat dari segi finansial tidak efektif. Jika diukur dari perspektif pelanggan, kinerja PT Nutek Pundi Arta adalah baik, bagus. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pelanggan. Hasil tersebut menggambarkan bahwa sikap pelanggan terhadap kondisi kinerja PT Nutek Pundi Arta sangat puas. Jika diukur dari perspektif bisnis internal, kinerja PT Nutek Pundi Arta adalah baik, bagus. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan kuesioner manajer. Jika dari perspektif pembelajaran pertumbuhan, kinerja PT Nutek Pundi Arta sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan kuesioner karyawan. Menurut metode balance scorecard PT Nutek Pundi Arta tahun 2018 dan 2020, jika diukur dengan balance scorecard, strateginya sangat baik, 3 perspektif baik, dan perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan 1 perspektif kurang baik, perlu dilakukan perbaikan adalah perspektif keuangan karena keuntungan yang dihasilkan PT Nutek Pundi Arta tidak efektif. Demikian presentasi dari kami yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.